Kendalanya itu adalah faktor bully, teman-teman. Itu ketika saya berbicara akan banyak menghasilkan musuh, itu aja sih. Itu setahun yang lalu itu banyak bulian yang masuk ke saya, tapi saya tetap berkarya. Halo sahabat koi lover, kembali lagi di Jaya Street Channel bersama saya Devi dan juga Yuno. Dan di sebelah saya mungkin tidak asing lagi di sahabat koi lover sekalian bersama saya Dwi Apriana. Dia adalah seorang YouTuber kocak lah, ya, YouTuber kocak yang booming, selalu booming kontennya di channel di Bali khususnya. Hari ini kita out the box ya. Hari ini kita akan membahas personality dari seorang YouTuber yaitu Ji Dewo. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan juga share buat menambah edukasi dan bermanfaat ke teman-teman sekalian. Oke Ji Dewo, terima kasih atas waktunya bisa ajak bincang-bincang hari ini. Untuk pertama-tama mungkin saya ingin nanya ke Ji Dewo, sudah berapa lama nih Ji Dewo jadi seorang YouTuber? Nah, untuk jadi YouTuber sendiri ya kurang lebih itu hampir setahun, 11 bulan tepatnya ya. Karena mengawali dari corona, karena sebelumnya saya kan seorang marketing manager di salah satu finance mungkin terbesar ya di Indonesia selama 7 tahun. Jadi karena saya gila kerja, datang jam 7, pulang jam 8, terus seperti itu, nggak ada kerjaan waktu pandemi. Jadi kan agak aneh, jadi saya memutuskan beli kamera dan menjadi YouTuber, itu sih. Berarti kan Aji nggak bisa diam nih, harus ada aktivitas nih setiap hari lah gitu, karena sudah kebiasaan seperti itu kan? Ya, benar. Aji tuh kenapa sih memilih jadi seorang YouTuber loh? Apa sih yang diharapkan itulah? Dari mana dapat inspirasi? Baik aku jadi YouTuber lah gitu deh. Nah, pertama-tama jadi YouTuber itu kan saya senang editing kan nih, begitu kan. Nah, jadi saya harus punya media nih untuk menyalurkan hobi saya untuk editing. Nah, terus yang kedua, kenapa jadi YouTuber koi kan tepatnya? Nah, saya menginstal kolam koi waktu awal corona, dikasih uang lah sama kakak. Dan jadi koi waktu itu lagi masuknya lagi banyak rame-ramenya. Jadi memutuskan, saya melihat juga nggak ada YouTuber koi yang memang membuat konsep podcast. Jadi saya buat YouTuber koi dan sampai saat ini menjadi YouTuber. Oke Ji, saya mau nanya nih, untuk suka sama koi, kapan sih Aji pertama kali suka dan jatuh cinta sama koi? Nah, untuk pertama kali suka koi itu ya tamat kuliah itu saya 2012. Jadi 2014 itu kalau nggak salah saya beli ikan koi di Ayam Uruk. Kedua itu di Pasar Satrio dan ketiga di Pak Super. Tahun 2013 atau 2014 tuh kalau nggak salah, nanti dikoreksi ya. Lumayan dari Bangli dari koi gitu ya. Ya, karena saya tinggalnya kan dulu di Akasia, dulu tinggal saya di Akasia. Nah, jadi waktu itu main koi dan memelihara koinya itu di akuarium, Ji. Jadi karena kita apa ya namanya, biar ada kericikan air aja dah gitu. Terus di akuarium ya sekedar beri makan gitu aja, baik dari pola, body, nggak diperhatikan ya. Yang penting dapat murah dan ada ikan hidup itu 2013. Tapi baru seriusnya untuk mencari yang detailnya ya, baik dari body, skin, importnya juga kalau nggak salah tuh akhir 2019. Jadi baru pemula saya gitu loh. Nah, koi apa yang Aji paling buat jatuh cinta untuk saat ini? Untuk sampai saat ini ya teman ya Ji ya, saya itu paling suka soa karena di sana ada degradasi warna dari merah, putih, dan hitam yang di Bali disebut tridatu ya. Jadi tantangannya ada bagaimana cara mendevelop sumi dan beni agar seimbang serta membuat sirojinya itu putih. Itu tantangannya, dan di tagline di channel saya selalu bilang soa itu soangar karena memang memiliki nilai magis, terus nilai kesan historis sejarah dan lain sebagainya itu. Oke Ji, Ya. saya mau pengen tahu nih Ji. Aji kan sudah lama, udah banyak nih ngupload di YouTube nih video Ji nih. Dari sekian video, yang mana pembuatan video, maksudnya si ownernya itu loh, yang mana yang sulit ditemui, yang paling lama Ji? Nah, yang paling lama itu Tuario Wiramo ya, hampir 4 bulan saya janjian karena kolamnya beliau belum jadi. Terus yang kedua yang memang saya sulit ketemu
Om Frans ya, tapi saya baik banget. Sampai saat ini nggak ada yang tahu mukanya Om Frans di Bali ini seperti apa. Karena beliaunya memang nggak mau kelihatan kamera, itu satu. Terus yang paling ingin diketemui gitu ya. Kalau yang paling ingin Ji pengen ketemu, tapi sampai sekarang Ji belum bisa untuk meliput ke situ. Kalau di Bali itu Pak Ketut Gunarte, terus kalau di Lombok itu saya ada undangan kemarin ke Lombok, salah satu tukang kolam di Lombok ya. Namanya Rana Koipon, saya belum bisa ke sana dan saya mohon maaf. Nanti mungkin bulan depan akan saya jadwalkan reschedule kembali. Nanti di 30.000 subscriber saya juga akan ke Blitar itu. Nah, untuk di Bali Pak Ketut Gunarte sampai sekarang belum bisa saya temui, udah 6 bulan lebih ya. Padahal lekat ya di Gianyar. Oke Ji, dari sekian Ji meliput, Ya. yang mana nih yang bikin Ji itu terkesan, terbayang-bayang, Pak, mungkin tuh dari kolamnya indah, ikannya gimana, bisa Ji kasih spesifikasi untuk teman-teman biar juga bisa, oh ternyata gini gambaran yang Ji suka tuh, yang bikin wow lah gitu loh. Oke, nah kolam koi yang paling saya suka adalah Natural Koi Pond dekat rumah di Bangli di Penglipuran ya. Di sana juga ada mentor saya namanya Pak Neng Atarik. Terus di Banjar Kubu juga ada mentor saya namanya Pak Ketut Ona, yang di sana semua sepuh-sepuh tapi memiliki imajinasi membuat kolam koi yang out to the box gitu. Bukan mengedepankan hanya kotak gitu aja. Jadi mengedepankan view kolam, terus fungsi kolam, terus menginstal tanaman air sebagai media filternya. Terus yang paling terpenting itu adalah aplikasi geomembran yang dimana kolam terpal aja loh bisa diubah-ubah tuh. Tapi mantap banget itu. Itu yang membuat saya berkesan ya, yang di Natural Koi Pond, baik di Kubu, terus di Kedewatan Ubud atau di Penglipuran. Itu. Berarti wow kan, apalagi Natural Koi Pond tuh memang kalau saya sendiri sih pengennya bikin Natural Koi Pond. Saya lihat tuh natural indah sekali, dan itu mungkin YouTuber yang fokus dengan Natural Koi Pond bisa dihitung dengan jari di Indonesia ini. Di Indonesia ini gitu loh. Biasanya kan orang minimalis, pakai sistem airlift, pakai pemipaan double wall atau leher angsa. Itu mereka hanya pakai gentong aja, akan tetapi media filter biologinya disuruh kolam. Dan airnya loh, wis jernih banget. Benar jernih banget. Ji, untuk kendala menjadi YouTuber untuk sampai saat ini, apa yang masih ada kendalanya? Oke Ji ya, pertanyaannya sangat-sangat bagus dan memang mungkin saya unek-unek ini akan saya ceritakan sekarang ya. Silakan Oke. Nah, pertama-tama kendalanya itu adalah faktor bully, teman-teman. Jadi di awal-awal itu orang Bali itu awam makan kamera, serta nggak ada loh yang dengan sistem podcast door to door ke rumah-rumah penghobi untuk membagikan informasi itu. Jadi waktu setahun yang lalu itu banyak bulian yang masuk ke saya, tapi saya tetap berkarya. Ketika saya berkarya akan menghasilkan sesuatu. Ketika saya berbicara akan banyak menghasilkan musuh, itu aja sih. Dan di luar ekspektasi, sambutan dari subscriber baik di Bali maupun di luar Bali itu, gila banget. Dan itu membuat saya sampai saat ini masih fokus ke konten koi ini. Ya. Satu ya, mungkin itu ada pro kontranya. Ya, pro kontranya. Maksudnya enggak gitu. Kadang-kadang orang beda nanggapinya kan. Benar. Gitu kan? Benar itu sih. Terus kendala yang kedua mungkin di gear ya, karena saya mungkin saya seorang marketing manager, beralih profesi ke video maker, yang dimana kita harus mengedepankan dari sisi audio, dari sisi visualnya, karena kita seorang video maker. Terus yang terpenting itu adalah mendeliverikan sesuatu yang ingin kita sampaikan itu sulit loh. Kelihatannya gampang, sulit loh. Jadi YouTuber itu kelihatannya gampang, tapi belum lagi kita nyari narasumber sendiri, editing sendiri. Habis editing pasca produksinya bagaimana kita cari SEO, judul yang pas, terus thumbnail yang menarik. Terus setelah thumbnail yang menarik, belum lagi kalau sepi penonton itu kita kayak gimana ya? Kayak kita makan pil tapi nggak terasa itu loh. Nah itu loh. Mungkin Jedewo sudah mulai mengalaminya, mulai gilanya gitu kan. Sudah mulai mengalaminya, tapi tetap akan menjadi motivasi untuk kita ya. Pembelajaran kan apa sih
dari ini, oh kok kenapa sedikit nih yang view mungkin ini katanya gitu kan sebagai Benar, apalagi thumbnail itu desain dan thumbnail itu penting banget. saya lihat kan dari Aji semua serba sendiri nih Ji. Ya, Ibaratkan Aji itu single fighter nih. Single fighter, warna-warna sendiri, dari shooting, dari ngedit, share semua sendiri. Kenapa Aji nggak nyari orang gitu loh, nggak nyari orang, nyari bikin tim lah, satu tim itu. Nggak Ya. ada Aji pengen buat tim tuh. jadi di bulan 8 itu jadi udah nutup ya, baik dari AdSense maupun gear sudah memadai. Saya merekrut tim. Nah, tim itu sepupu saya sendiri. Akan tetapi editannya bagus, pakai Premiere Pro dan After Effects. Terus akan tetapi dia juga masih suka main. Nah, kita di YouTuber itu kan dituntut per hari ya. Jadi algoritma itu menyarankan agar kita per hari upload konten agar apa? Agar kita direkomendasikan. Nah, jadi YouTube itu mementingkan orang yang konsisten daripada orang yang pintar. Jadi YouTuber itu jadilah yang berbeda, kan begitu. Karena orang buka YouTube pasti mencari informasi, mencari hiburan yang berbeda dari dunia televisi. Istilahnya broadcast yourself atau memberitakan apa yang kita suka, kan begitu. Nah, sepupu saya itu nggak tahan lah dengan dunia koi, sedangkan harus editing koi, lihat koi setiap hari. Jadi dengan gaji di atas UMR saya kasih, jadi tekanannya dia karena nggak sesuai passionnya. Ya mungkin itu. Nah, mungkin dia nggak, hatinya memang berontak dulu. Berontak. Iya berontak gitu. Itu. Saya bilang gitu sih. Ya. Kecuali memang dia memang suka koi, otomatis karena dia jalanin kesukaannya sendiri, dia enjoy aja. Enjoy aja, Walaupun benar. Dia kalau misalnya seorang editor tuh kalau emang dia suka koi, feedbacknya mungkin dia jalanin hobinya dia, passion dia di situ, mungkin dari income mungkin bersekian lah gitu. Iya, lah. boring dia. Iya, Dia karena bilang boring. bosannya, Karena editing itu kan pasti 2-3 jam kan. Iya. Bayangin melihat sesuatu 2-3 jam yang nggak disuka lagi. Ya, yang nggak suka, lagi itu aja. Itu aja. Terus gitu kan. Ya benar. Makanya semua saya lakukan sendiri aja deh. Dan sampai saat ini meskipun capek banget ya, kemarin saya juga sakit, ada indikasi tipes bolak-balik ya, karena memang setiap hari begadang, habis syuting, editing, habis editing, desain thumbnail dan lain sebagainya, berat banget. Jadi Saya udah bisa bayangin tuh gimana tuh situasinya aja tuh. Kerja sendiri. Ji, dari sekian lama Aji sudah menggeluti sebagai YouTuber ya. ya, Feedback yang Aji dapatkan sendiri apa yang paling menonjol untuk saat ini? nah jadi feedbacknya itu ya, jadi kemana-mana itu mungkin kayak kemarin ke Pasar Bangli atau Pasar Gianyar, dan saya selalu rutin ke Pasar Galiran ya karena cari dagangan. Ada itu yang berfoto. Terus yang paling puas itu adalah ketika DM di Instagram itu mencapai ratusan, dan mereka merasa bermanfaat dengan adanya channel saya. Seperti misalnya kemarin saya sempat review pembuat auto fader itu, informasinya full didapat dari channel saya, dan di sanalah untuk materi itu urusan belakang. Dan yang kedua itu karena kita populer ya, jadi jualan itu lebih gampang, dan itu aja sih yang sampai saat ini saya rasakan. Untuk AdSense-nya ya, kalau AdSense itu kecil ya, mungkin ya untuk nambah-nambah uang bensin lah atau uang makan. Cuma untuk memang betul-betul kaya, terlebih jadi YouTuber koi agak sulit. Karena segmentasi marketnya itu terbatas, kita kan hanya di dunia hobi. Beda dengan YouTuber settingan, beda dengan YouTuber komedi, parodi. Mereka semua pasar kena. Kalau kita kan khusus gitu. Itu aja sih. Jadi itu kan ibaratkan kalau saya lihat tangkap tuh Aji itu tadi, dari sisi itu kita bisa kayak kemarin Aji upload di channel tentang auto feeder, Aji secara langsung membantu teman untuk jualan. Benar. Jualan. Nah kebetulan juga yang si Indra itu yang auto feeder itu teman istri saya sendiri juga kan. Tadinya saya dapat tanya dia mau auto feeder masih, ternyata bisa lagi satu, berarti kenceng ini setelah itu tuh ada kita sisi plusnya bisa membantu teman. Setelah itu juga kan marketing, kita membantu marketing jadinya gitu ya. Dan nggak hanya itu saja ya, yang rata-rata yang saya review angkat harga, boleh nanti di cross check di lapangan ya.
rata-rata ikannya sold out, dan itu nggak hanya di Bali. Jadi rata-rata itu kemarin ada ke Papua juga, Surabaya juga, Jakarta yang banyak, apalagi Palembang, banyak banget itu. Dan itu di sanalah rasa kepuasan saya bisa membantu teman-teman sehobi. Mungkin sampai saat ini idealisme saya tidak mau menerima bayaran dari apa yang saya lakukan, akan tetapi alam yang akan membantu saya. Dan sampai saat ini saya jualan koi nggak pernah dalam hitungan hari itu, paling 2 jam 3 jam sold out itu. Alam membantu saya, benar itu. Dan di awal-awal dibully, akhirnya dicari itu. Haji dari tadi bilang sering dibully kali itu awal-awalnya. Ya, sampai saat ini pun juga masih. Saat ini, apa yang gimana sih rasanya Haji itu dibully oleh orang, dan bulian apa nih yang mungkin sampai saat ini mungkin masih Haji ingat? Aku digini. Ya masih saya ingat ya. Wah, pemula kok buat channel YouTube, memberikan inspirasi, informasi gitu. Siapa sih dia? Itu pertama-tama. Tapi setelah itu saya masuk kanan keluar kiri aja, omong kosong dengan mereka, bullshit lah. Kira kan itu mereka pergaulannya sih ini tuh aja, dan saya udah bisa kemana-mana. Bahkan salah satu importer pakan koi terbesar di Indonesia untuk pakan koi premium juga mengendorse saya juga, dan beberapa endorse juga masuk ke saya. Mungkin itu kepuasan saya. Nah, bulian itu sampai sekarang pun masih seperti ada beberapa orang ya mungkin agak risih ya dengan konten saya mengangkat harga. Kalau dilihat dari unsur membuka harganya mungkin ya, tapi dilihat dari unsur manfaatnya, berapa ikan koi yang sudah keluar Bali yang berkat konten saya. Itu jadi ada 2 sisi mata pisau ya. Dilihat bermanfaat juga ya, dilihat membuka harga, merusak harga juga ya. Tapi saya nggak peduli, saya berkarya. Seperti kata saya tadi, ketika kita berkarya kita menghasilkan sesuatu, ketika kita banyak bicara kita menghasilkan musuh. Yakinlah dengan kata-kata saya itu. Ji, setelah sekian lama Haji sudah menggeluti di perkoian. Benar. Apa sih yang Haji lihat kondisi untuk sekarang ini perkoian di Bali itu seperti apa sih? Kalau menurut saya ya, tentu kita kan pasti ada berbeda pendapat kan, dan sah saja di alam demokrasi. Kalau perkoian Bali itu menurut saya ya makin semarak ya, dengan beberapa adanya YouTuber yang dimana mereka juga dapat menginformasikan secara audio dan visual penghobi-penghobi koi di Bali semakin rame. Nah, berkat YouTuber inilah jadi lebih berwarna sedikit lah. Jadi YouTuber ini memberikan warna dengan apa yang mereka suka. Seperti ada rekan saya beberapa ya, J, dan di Tabanan juga ada 4 YouTuber kalau nggak salah. Dan itu yang membuat rame, serta tumbuhnya penghobi-penghobi baru yang karena efek pandemi ini menurut saya. Jadi mereka nggak ada kegiatan, banyak tumbuh YouTuber, penghobi-penghobi baru. Nah, penghobi baru ini juga seperti yang saya bilang, mereka menjadi pasar ya, tapi kadang-kadang mereka juga akan merusak harga. Ya, karena pertama-tama itu mereka pasti akan main kropioan dulu deh. Nah, ketika kropioan mereka lihat bosan, kok nggak gede-gede, bodinya nggak bagus, mereka jual ke pasaran dengan harga murah. Ya. Seperti postingan yang kemarin, 200.000 dapat ikan koi jumbo gede bagus kan, itu kadang-kadang merusak hati kita sebagai pedagang dan penghobi kan, nggak berharga koi itu kadang-kadang itu sih. Ya, jadi kita kan di koi kita harus mendewakan apa yang menjadi posisi kita ya. Kita harus bisa saling support untuk di koi itu sendiri ya. Ya. Itu sih sebenarnya yang kita harapkan ya. Ya, benar. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ji Dewo. Jangan lupa support channel Ji Dewo di seputaran ikan koi menuju 50 subscriber. Nanti linknya akan kami tuliskan di bawah ya. Oke teman-teman, sekian untuk bincang-bincang kita hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tentunya tunggu kami di pembahasan berikutnya. Bye. Bye.